Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel R91 Official. Kali ini saya akan berbagi latihan soal tes wawancara pengawas TPS Pemilu 2024. Soal ini adalah kisi-kisi atau hanya prediksi yang akan masuk atau dipertanyakan pada saat wawancara calon pengawas TPS. Sebelumnya sudah ada beberapa soal kisi-kisi di video-video saya. Jadi ini merupakan soal-soal tambahan untuk menambah wawasan kita dalam pengetahuan kepemiluan. Baiklah sahabat, kita langsung saja pada soal-soalnya. Nomor 1. Jika Anda terpilih menjadi pengawas TPS, apakah Anda bersedia bekerja di TPS? Jawaban, iya, saya bersedia. Nomor 2. Apakah Anda bersedia bekerja sama dengan Panwaslu Kelurahan Desa? Jawaban, iya, saya bersedia sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nomor 3. Apakah Anda bersedia bekerja di bawah tekanan? Jawaban, iya, saya bersedia. Nomor 4. Jika terjadi kesalahan administrasi di TPS, siapakah yang akan keberatan? Jawaban, saksi peserta pemilu dan pengawas TPS. Nomor 5. Apakah Anda tahu siapa saja yang berhak memilih di TPS? Jawabannya, iya, saya tahu, Pak. Yang berhak memilih di TPS adalah pemilik KTPL yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan, pemilik KTPL yang terdaftar dalam DPTB, pemilik KTPL yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB, dan penduduk yang telah memiliki hak pilih. Nomor 6. Siapakah yang dimaksud memilih di atas pukul 12.00 waktu setempat? Jawaban, pemilih daftar pemilih khusus. Nomor 7. Apa itu daftar pemilih khusus? Jawaban, daftar pemilih khusus atau yang disingkat DPK adalah pemilih yang memiliki KTPL tetapi tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTB. Nomor 8. Apakah pemilih di TPS asalnya dapat memilih di TPS lain? Jawabannya boleh. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan daftar pemilih tambahan? Jawabannya, daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang telah terdaftar di dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Nomor 10. Apakah aturannya secara khusus dalam pemungutan dan penghitungan suara? Jawabannya, Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu. Nomor 11. Apakah syaratnya agar saksi peserta pemilu bisa masuk di TPS? Jawabannya, harus menyerahkan surat mandat secara tertulis yang ditandatangani oleh peserta pemilu atau tim kampanye pemilu. Nomor 12. Kepada siapakah surat mandat itu diserahkan oleh saksi peserta pemilu? Jawabannya, kepada Ketua KPPS. Nomor 13. Apakah wartawan bisa meliput kegiatan rapat pemungutan suara? Jawabannya bisa. 14. Apa syaratnya agar wartawan bisa meliput di TPS? Jawabannya, harus menunjukkan surat tugas dan kartu wartawannya. Nomor 15. Apakah perbedaan pemantau pemilu dan pengawas TPS? Jawabannya, pemantau pemilu adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan, atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah, lembaga pemantau pemilu dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia. Sedangkan pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan Desa. Nomor 16. Sebutkan salah satu larangan untuk pemantau pemilu. Jawabannya, mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih. Nomor 17. Sebutkan salah satu hak pemantau pemilu. Jawaban, memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS. Nomor 18. Siapakah yang dimaksud calon perseorangan? Jawaban, calon anggota DPD. Nomor 19. Apa saja perlengkapan pemilu di TPS? Jawaban, kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan, dan tempat pemungutan suara. Nomor 20.
Setelah pemungutan suara, apa tugas KPPS selanjutnya? Jawaban, langkah selanjutnya adalah penghitungan suara. 21. Bisakah tim kampanye melakukan kampanye dalam hari pemungutan suara di TPS? Jawaban, tidak bisa. 22. Mengapa tidak bisa dilakukan kampanye pada saat hari pemungutan suara? Jawaban, karena hari pemungutan suara adalah masa tenang. 23. Sampai kapankah batas penghitungan suara di TPS berakhir? Jawaban, di hari yang sama dengan pemungutan suara. Nomor 24. Bagaimana jika di hari yang sama pemungutan suara, tetapi penghitungan suara di TPS belum selesai? Jawaban, dapat diperpanjang paling lama 12 jam setelah berakhirnya pemungutan suara. Nomor 25. Setelah pemungutan dan penghitungan suara, apa kewajiban pengawas TPS? Jawaban, mendokumentasikan formulir model C hasil PPWP, formulir model C hasil DPR, formulir model C hasil DPD, formulir model C hasil DPRD Provinsi, dan formulir model C hasil DPRD Kabupaten Kota, formulir model C daftar hadir pemilih tetap KPU, formulir model C daftar pemilih tambahan KPU, formulir model C daftar pemilih khusus KPU, dan salinan model A Kapko daftar pemilih dan model A daftar pemilih pindahan. Nomor 26. Ada berapakah surat suara cadangan pemilu 2024 di TPS? Jawaban, 2%. Nomor 27. Apakah pemilih bisa mengganti surat suara yang rusak di TPS? Jawaban, bisa. 28. Batas berapa kalikah diperbolehkan pemilih mengganti surat suara jika rusak? Jawaban, 1 kali. 29. Apakah yang digunakan untuk mencoblos surat suara di TPS? Jawaban, alat coblos yang disediakan oleh KPU. Nomor 30. Bagaimanakah ciri-ciri mencoblos surat suara presiden dan wakil presiden sehingga tidak sah? Jawaban, mencoblos di luar dari kolom nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik. Nomor 31. Untuk memilih calon anggota DPD, bagaimanakah agar suara sah? Jawaban, coblos nomor urut, foto calon anggota DPD atau nama calon anggota DPD. Nomor 32. Bagaimanakah cara mencoblos surat suara DPR dan DPRD agar sah? Jawaban, coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD pada kolom yang disediakan. Nomor 33. Siapakah yang memandu sumpah atau janji anggota KPPS di TPS? Jawaban, Ketua KPPS. Nomor 34. Bisakah penyandang disabilitas memilih di TPS didampingi? Jawaban, bisa. Nomor 35. Bagaimana aturannya memilih untuk penyandang disabilitas? Jawaban, pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping yang berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. Yang bersangkutan menuju bilik suara dan pencoblosan dilakukan oleh pemilih sendiri, dan jika pemilih tidak bisa mencoblos sendiri, maka pendamping membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih. Nomor 36. Bisakah pemilih lanjut usia didahulukan untuk mencoblos? Jawaban, bisa. 37. Bagaimana aturannya untuk pemilih lanjut usia agar dapat didahulukan untuk mencoblos? Jawaban, Ketua KPPS dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut. Nomor 38. Bisakah pemilih pada hari pemungutan suara dapat menggunakan suket jika belum memiliki KTPL? Jawaban, boleh. 39. Setelah pemilih mendapat surat suara pengganti, apa yang harus dilakukan KPPS? Jawaban, membuat berita acara. Nomor 40. Setelah pemilih mencoblos di bilik suara, apa langkah selanjutnya sebelum keluar dari TPS? Jawaban, KPPS harus memberikan tanda khusus pada salah satu jari pemilih dengan menggunakan tinta yang telah disediakan. Itulah latihan soal-soal tes wawancara pengawas TPS Pemilu 2024. Sahabat semuanya, ini merupakan prediksi soal, tetapi meskipun di sini mungkin ada yang tidak masuk pada pertanyaan wawancara, namun setidaknya sahabat sudah tahu apa pekerjaan pengawas TPS. Sebab soal-soal ini akan menjadi pekerjaan pengawas TPS di TPS. Semoga latihan soal ini bermanfaat pada tes wawancara dan setelah lulus menjadi pengawas TPS.
dalam melaksanakan tugasnya di TPS pada Pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.